Shalom saudara online, apa kabarnya saudara hari ini? Apapun yang tengah kita alami saat ini, mari kita berikan sedikit waktu buat Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini. Kami percaya tidak ada hal kebetulan yang boleh terjadi pada kami. Tuntun dan pimpinlah kami dalam renungan ini. Kami rindu mengenal pribadi-Mu lebih dalam dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ada pesan firman Tuhan buat saudara yang ingin saya bagikan pada hari ini. Izinkan saya membaca satu ayat firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam Lukas pasal 5, ayatnya yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jawaban Simon dalam ayat ini sangat beralasan. Garis bawahi bahwa Simon dan kawan-kawannya adalah seorang nelayan kawakan. Dia ahlinya dalam bidang ini. Ini pekerjaannya sehari-hari. Ini adalah mata pencahariannya. Tapi untuk kembali menebarkan jala setelah peristiwa semalam adalah hal yang sangat menentang pengetahuan dan pengalamannya sebagai seorang nelayan selama ini. Apa yang dialami Simon Petrus? Pengetahuan dan pengalaman kita selama ini membuat kita menjadi sangat percaya diri untuk membereskan setiap masalah-masalah kita sendirian. Kita merasa tidak perlu campur tangan Tuhan, bahkan ketika sedang mengalami kegagalan terbesar kita. Dari Senin sampai Sabtu adalah waktunya untuk bekerja, sedangkan waktu untuk Tuhan cukup di hari Minggu saja. Aku berikan perpuluhan di kotak persembahan. Aku percayakan keluargaku dan urusan lainnya ke dalam tangan Tuhan. Tapi untuk pekerjaanku, Tuhan tidak perlu khawatir. Ini bidangku Tuhan. Aku bisa tangani sendiri. Mungkin doa kita tidak persis seperti ini, tapi pada kenyataannya, mungkin inilah yang sedang kita jalani sehari-hari. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang ingin kita kendalikan sendiri. Kita tidak ingin Tuhan ikut campur di bagian tersebut. Kita ingin menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri. Kita lebih percaya kepada diri sendiri daripada Tuhan. Kita percaya pada keberadaan Tuhan, tapi kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan atas diri kita. Kita tidak sepenuhnya menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Pada saat kita kedatangan tamu, maka hal yang sering kita katakan adalah, anggap saja di rumah sendiri. Kalimat sederhana ini berarti kita mengizinkan tamu kita untuk duduk, makan, tidur, bahkan menggunakan kamar mandi dan semua fasilitas di dalam rumah kita tanpa terkecuali. Ingatkah saudara, pada saat saudara mengundang Tuhan masuk ke dalam diri saudara? Kita tidak sedang menerima Tuhan yang hanya menjadi tamu di dalam hidup kita. Lebih dari itu, kita sedang mengizinkannya menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Ini berarti Tuhan harus jadi kepala dan berkuasa di setiap bagian hidup kita. Meskipun mungkin saudara tidak terlalu mengingatnya, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak lupa janji iman kita. Satu hal yang saya suka dari ayat ini adalah, Simon juga bilang, "Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kata-kata Simon ini menunjukkan ada kerendahan hati yang luar biasa. Terlepas dari pengetahuannya, keahliannya, pengalamannya, dia mau tunduk pada firman Tuhan. Boleh jadi saudara sudah lelah berjuang. Saudara masih ragu atau skeptis. Perasaan saudara sedang tidak baik. Atau bahkan saudara tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebagai hamba Tuhan, saya rindu mengajak saudara, dimanapun saudara berada saat ini, seperti Simon Petrus, mari belajar merendahkan diri dan taat pada Tuhan, supaya kita boleh melihat mukjizat terjadi dalam hidup kita. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang pernah basa-basi dan tidak serius terhadap Tuhan, yang begitu serius sampai rela mati buat kami. Hari ini kami kembali menyerahkan akses hidup kami kepada Tuhan. Mari Tuhan ambil alih dan pegang kendali setiap bagian dari hidup kami sepenuhnya, terlepas dari pengetahuan, pengalaman,
keahlian, kemampuan, perasaan, dan dari apa yang kami rasa kami miliki. Tuhan, kami mau belajar merendahkan diri kami untuk taat pada suara Tuhan, tanpa mempertanyakan dan tanpa meragukan, supaya kami boleh melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, yang selalu menyertai dan mengajari kita dari hari ke hari, sampai Tuhan Yesus datang kembali kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang setuju dan percaya, mari kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Semoga renungan singkat ini boleh menguatkan saudara sekalian. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Shalom.